Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 3 September 2024 ya, tentunya hari Selasa, penerusan daripada video yang kemarin. Kita mulai dulu dari segi fundamental, hati-hati ya, nanti di jam 20.45 itu ada indeks manajer pembelian yang akan rilis. Data sebelumnya itu kurang lebih kan 49,6, diperkirakan turun menjadi 4,8, tetapi yang mesti digarisbawahi, kalau misalkan data yang keluar itu nanti adalah di atas 50, ini hati-hati, ini secara surprise kemungkinan untuk indeks dolar akan menguat secara signifikan. Jadi hati-hati untuk nanti malam. Kemudian yang kedua adalah di jam 9-nya manufaktur ISM itu juga diperkirakan meningkat, yang sebelumnya 46,8 diperkirakan juga 47. Kalau misalkan data keluarnya tentunya ya di mendekati 50 atau surprise-nya adalah hati-hati di level area 50. Kalau misalkan kedua data ini nanti keluar di atas 50, ini indeks dolar bisa lari ke atas secara liar tentunya ya, cuman dari segi jangka pendeknya. Tetapi kalau misalkan nggak jauh-jauh di antara 47,5 dan 4,8, kemungkinan ini masih kalaupun ada kenaikan atau penurunan itu kemungkinan nggak jauh. Kita lihatin dulu dari segi teknikalnya ya. Untuk indeks dolar dulu, pergerakan untuk indeks dolar itu sudah mampu break dari level area setisnya, dan saat ini tuh harga memasuki level area zona yang saya blok biru di sini ya, 101,87 sampai dengan batas bawah itu adalah 101,800. Ada potensi kalau misalkan level area zona yang diblok biru di sini dijebol, kemungkinan untuk indeks dolar ini akan ngejar atas dulu. Level area pantau adalah 102,18 ya, atau sebenarnya psikopas level, hati-hati di level area 102 terlebih dahulu ya. Kurang lebih di sini kemungkinan akan ada sedikit pantulan sebelum lanjut ke atas, tetapi zona pantau malam ini sampai dengan besok sementara adalah batas atas 102,18, kemudian 102-nya sebagai psikopas levelnya, kemudian batas bawah history high minggu lalu 101,77 ya. Kurang lebih di sini ini tetap diwaspadai, saat ini berubah fungsi sebagai level area support, dan terakhir adalah 101,56 ya. Kemungkinan sih sedikit berat kalau misalkan harga balik ke bawah, ada potensi kurang lebih sekitar 60% mungkin akan kejar atas terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk gold. Untuk gold ya, pergerakan gold ini mendadak lumayan kuat juga, kedorong ke bawah, tetapi kita lihatin dari entry yang kemarin ya, day trade kurang lebih sekitar 130 pip ini sudah beres, sudah tidak bisa digunakan kembali ya, statusnya adalah sudah TP. Pergerakan saat ini hati-hati mendekati level area 2481 sebagai support kedua weekly. Jadi ada potensi kalau kita lihatin di kirinya ya, di sini juga ada zona demand juga, kemungkinan sih akan dicapai, tetapi tetap waspada aja, break atau tidak break. Yang saya khawatirkan dia akan koreksi dulu sebelum lanjut ke bawah kembali. Untuk cari ancang-ancang setup buy, saya lebih memilih tidak dulu, tetapi saya lebih ke sell untuk minggu ini. Zona pantaunya dikarenakan harga ini sudah mampu break low di history minggu yang lalu ya, yang berada di 2493. Tentunya sih ini potensi kedorong ke bawah itu juga ada peluang besar, tetapi waspadai di antara level area 2481 ya. Kalau misalkan malam ini mampu melewati level area tersebut, hati-hati kalau misalkan saya pecah lagi, itu ada beberapa level yang mesti diantisipasi sebelum drop secara signifikan, kurang lebih di kisaran antara 2475 sampai dengan 2478, kurang lebih di sini ya. Kurang lebih yang saya khawatirkan setelah kalau misalkan break di level area 2481, ada potensi mungkin di kisaran level area 2475 sampai dengan 2478 ini kemungkinan akan ada potensi koreksi. Tetapi kalau misalkan ini ke reject di level area 2481, langsung ke reject selama harga tidak mampu bergerak di atas 2500, planning adalah cari ancang-ancang setup sell dari targetnya batas maksimal ya, 2455 ini sebagai batas maksimal untuk cari ancang-ancang setup sell. Progresnya mampu atau tidak, kemungkinan 65% akan diambil kalau untuk gold. Jadi kesimpulannya untuk gold, fokusnya adalah untuk minggu ini sell only, masih belum ada entry posisi buy selama tidak ada konfirmasi yang jelas ya. Untuk entry posisinya silahkan cari sendiri, sesuaikan dengan teknikal analisis masing-masing ya. Kalau menurut saya untuk saat ini zona pertama yang masih dipantau untuk cari ancang-ancang setup sell adalah
selama harga tidak mampu bergerak balik di atas 2500, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup sell. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah tetap berada di antara 2506 sampai dengan 2515. Ini planning yang kedua untuk cari ancang-ancang setup sell. Untuk TP-nya semuanya bisa TP di 2464 sampai dengan 2455, batas maksimal untuk cari target minggu ini ya. Syukur-syukur kalau sebelum NFP harga sudah menyentuh level area tersebut, tentunya lebih ideal ya. Nanti ada planning khusus karena untuk NFP ya. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Untuk pergerakan GBP USD ini flat, harga saat ini sudah mampu bergerak di bawah level area support pertama weekly ya. Ini ada satu kondisi aja untuk malam ini, saya perkecil dulu untuk planning swingnya. Kita lihatin aja untuk malam ini harga mampu atau tidak bergerak di atas 1.3135. Kalau misalkan tidak mampu, dari segi time frame kecilnya tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak selama di bawah level area support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Planning adalah sell. Kalau misalkan saya gambar untuk planningnya ya, tinggal satu kondisi, tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari sedekat mungkin di bawah 1.3135. Selama harga tidak mampu tutup di atas level area tersebut minimal dari segi time frame H4, planning adalah tetap sell. Kalau misalkan mampu tutup di atas level area tersebut, secara otomatis planning sell ini akan ke pending terlebih dahulu. Untuk resiko stop loss, idealnya adalah harus berada di history high terdekat, ruang gerak sekitar 28 sampai dengan 30 pip ini sebagai stop lossnya. Kemudian untuk targetnya, kalau mau targetin di 75 pip yang berada di 1.3057, tentunya sih nggak masalah. Ini wait and see dulu aja, sabar dulu, mudah-mudahan masih sedikit mau kedorong ke atas untuk malam ini ya. Cuman kalau mau go sell sekarang sih tentunya sih sebenarnya nggak masalah, karena untuk stop lossnya itu adalah 40 pip, dari targetnya itu masih ada ruang 45 pip. Nyamannya seperti apa sesuaikan dengan planning masing-masing. Kalau untuk saya pribadi, kemungkinan saya akan menunggu di atas jam 8 di bawah jam 10 nanti malam untuk akankah ini bisa dimanfaatkan cari ancang-ancang setup sell atau tidak ya. Jadi saya lebih memilih wait and see dulu. Saya akan liatin pergerakan di antara di atas jam 8 di bawah jam 10 untuk malam ini untuk GBP USD. Selanjutnya adalah untuk Euro USD ya. Untuk day trade-nya Euro USD ini statusnya juga sama ya. Ini udah TP, stop loss sih aman, cuman TP-nya cuman ada ruang sekitar 27 pip. Cuman untuk rekan-rekan yang masih hold posisi, kalau mau targetin di 1.0989 tentunya sih nggak masalah. Intinya adalah majukan stop loss sedikit di bawah break even aja. Intinya itu aja sih. Cuman kalau kita lihatin dari segi time frame 1, ketika setelah break di bawah support pertama weekly ya, 1.1069, harga akan terkoreksi ke atas di level area tersebut. Harga ini kan bereaksi dan tidak mampu mempertahankan di atas level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten ya. Kalau misalkan ada potensi dari segi time frame kecil sedikit naik ke atas, ini tentunya kalau mau re-entry sell tentunya sih nggak masalah. Kalau misalkan di sell sekarang ini stop lossnya itu antara TP ya, itu 1:1. Kalau menurut saya lebih prefer nungguin. Di sini kan juga ada zona demand ya, zona supply ya terdekatnya. Kalau misalkan harga mampu sedikit kedorong ke atas, kemungkinan saya akan re-entry sell kembali, tetapi dari segi targetnya langsung saya targetin di 1.0989 ini sebagai target untuk day trade-nya ya. Jadi tinggal menunggu aja. Zona pantaunya adalah selama tidak mampu bergerak di atas 1.1069, planning adalah cari ancang-ancang setup sell. Day trade targetnya ada di 1.0989. Untuk swingnya 1.0900, kurang lebih di sini. Ini untuk swingnya ya. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD ini sih on track, cari ancang-ancang setup sell ya, tetapi sudah mencapai level area TP pertama kurang lebih itu sekitar 50-an pip ya. Ini harus sudah dimajukan untuk stop lossnya untuk AUD USD ya. Keluar sebagian posisi, kalau mau stop lossnya dimajukan di atas support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 0.6763, tentunya ini lebih ideal ya. Jadi untuk target maksimalnya hati-hati, masih tetap berada di 0.6691 ya, kurang lebih di sini tentunya sih nggak masalah. Cuman karena ini sudah on track, pesan saya cuma satu, keluar sebagian posisi, majukan stop loss. Untuk re-entry sell ataupun buy masih belum ada, kecuali harga ke reject di level area 0.6727, sedikit koreksi ke atas masuk ke zona yang saya blok orange di sini, ke reject di level area tersebut.
Kalau mau re-entry sell tentunya sih nggak masalah, cuman kalau nggak mau terkoreksi ke atas, mending tunggu besok di sesi Asia mampu atau tidak. Intinya adalah sementara jangan dikejar dulu karena ini rawan. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD harga ini kuat banget ke atas dan saat ini sudah mampu bergerak di atas level area resisten kedua weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 1.3541. Kalau misalkan ada rekan-rekan yang sudah dapat entry posisi buy ya, planning untuk minggu ini kan tentunya cari ancang-ancang setup buy, tetapi kalau misalkan sudah ada yang dapat, setidaknya stop loss harus sudah dimajukan di atas break even dan keluar sebagian posisi, mengingat posisi harga saat ini itu baru aja melewati level area resisten kedua weekly. Yang saya khawatirkan dari segi time frame kecil, sebelum mencapai batas overnya, ini yang saya khawatirkan nanti terkoreksi dulu sedikit ke bawah baru lanjut ke atas. Ini yang saya khawatirkan. Tetapi untuk rekan-rekan yang belum dapat entry posisi, ini jangan dikejar dulu dikarenakan di sini juga ada zona demand. Mending tungguin kalau misalkan ada koreksi ke zona demand. Ini kalau idealnya kalau mau cari ancang-ancang setup buy tentunya sih nggak masalah, tetapi kalau misalkan entry sekarang ini tidak ideal. Kalau misalkan ya, ini misalkan aja entry sekarang, stop loss itu harus berada di bawah support yang berada di 1.3502 kurang lebih di sini. Ini sebagai stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya, kalau mau nargetin di level area 1.3581, ruang gerak sekitar 34 pip dan stop loss ini 50-an pip, jadi ini tentunya nggak ideal. Tetapi kalau misalkan di adjust ke resisten 4, baru ini ideal, risiko 1:1. Pertanyaannya adalah kalau mau go sekarang berani atau tidak dengan risiko 1:1. Cuman kalau dari saya pribadi, saya lebih prefer harga sedikit kedorong ke bawah, masuk ke zona demand, terjadi konfirmasi pembalikan arah. Tentunya kalau mau buy di level area ini, tentunya ini lebih ideal untuk nekan resiko yang lebih minim di antara 25 sampai dengan 30 pip sebagai jarak untuk stop lossnya ya. Cuman kalau misalkan belum mau koreksi, mending jangan dikejar terlebih dahulu. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss planning adalah buy day trade, ini on track statusnya, belum TP, ruang gerak sekitar 45 pip. Cuman di sini kan juga ada sideways kecil ya, kurang lebih di level area di sini, dan titik entry-nya kemarin kan berada di zona yang saya blok hijau di sini. Kalau misalkan sudah ada dapat entry posisi untuk USD Swiss, ini stop loss masih belum bisa dimajukan. Jadi untuk stop lossnya masih tetap berada di level area di bawah 0.8492. Tetapi dari segi targetnya, kalau ini mau di switch ke swing, harus berada di level area 0.8602. ini minimal ya, maksimal adalah di resisten 4-nya yang berada di 0.8630. Cuman ini sedikit kejauhan sih. Kalau menurut saya lebih ideal kalau swing taruh di 0.8602 ya, ruang gerak sekitar 100 pip dari titik entry lah kurang lebihnya ya, atau antara 90 sampai dengan 100 pip lah kurang lebih kalau misalkan dapat entry di zona yang saya blok hijau di sini. Tetapi dari segi jarak stop loss, ruang gerak sekitar 25 pip tentunya sih nggak masalah. Nanti tinggal di adjust saja. Kalau misalkan mencapai 0.8647 sebagai TP1, majukan stop lossnya keluar sebagian posisi, tentunya ini lebih oke ya. Kalau mau ngejar sekarang di harga saat ini video ini dibuat ya 0.8525, tentunya risiko stop lossnya ini akan sedikit lebih lebar, kurang lebih sekitar 40-an pip lah kurang lebih ya, kalau mau nargetin di 0.8602. Cuman saya masih no rekom dulu. Mudah-mudahan kalau misalkan sedikit kedorong ke bawah, tentunya ini lebih ideal untuk nekan stop lossnya ya. Jadi zona pantaunya USD Swiss 0.8602, 0.8547, 0.85100, dan terakhir adalah 0.8492. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy tentunya. USD Yen, pergerakan untuk USD Yen untuk saat ini saya hapus dulu untuk swingnya. Kita bahasin dulu pergerakan untuk akhir ini ya, atau hari Senin sampai dengan Selasa ini. Harga itu kan ketika dari atas dari sini turun ke bawah pas di level area resisten pertama weekly, atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support, ke reject dan harga bergerak ke atas. Sentuhan pertama ke reject, sentuhan kedua pas di level area 147.18 ke reject, dan sekarang adalah balik lagi ke bawah menuju 145.78. kurang lebihnya pas di level area tersebut penutupan masih belum mampu tutup di bawah 145.78. jadi hati-hati aja kalau misalkan daily close malam ini tidak mampu tutup di bawah 145.78, planning adalah buy. Tetapi kalau daily close-nya tutup di bawah level area tersebut, idealnya kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy tetap berada di zona tengah atau sebagai pivotnya.
Kalau misalkan saya gambar untuk swingnya, planning masih tetap baik, kurang lebih di sini. Ini untuk planning swing ya. Kalau misalkan kedorong ke bawah dengan targetnya, kalau mau pentokin sekalian ke 148.58 tentunya sih nggak masalah. Ini planning yang pertama. Tetapi kalau misalkan daily close mampu tutup di bawah 147.78 ini jangan di buy dulu. Tetapi kalau misalkan tidak mampu tutup di bawah level area tersebut untuk besok di sesi Asia, kalau ngeliatin pergerakan harga di antara 145.78 sampai dengan 146.24 tentunya planning adalah buy. Mana yang valid? Saya lebih prefer mending saya menunggu besok di sesi Asia dengan risiko stop lossnya harus berada di bawah history low terdekat, kurang lebih di sini ruang gerak sekitar 50 sampai dengan 60 pip ini untuk planning besok di sesi Asia selama daily close tidak mampu tutup di bawah 145.78. Tetapi kalau close di bawah level area tersebut secara otomatis planning buy yang di sini akan tercancel. Untuk targetnya TP1 masih tetap ruang gerak sekitar 120 pip berada di 147.18, TP2 berada di 148.58, ruang gerak sekitar 250-an pip ya, ini untuk planning besok. Jadi sabar dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Oke, untuk update malam ini ya diperuntukkan tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 September. Hati-hati untuk gold, bisa aja spike atas bawah ya, waspadai untuk pergerakan gold ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.